Tadi paparan disampaikan ada beberapa proyek strategis yang itu lamban, adapun yang sudah jadi tidak efisien, ada yang sudah jadi salah desain, konyol juga. 3 tahun masalah listrik tidak selesai, target 2019 sampai sekarang belum selesai. Kami mendapatkan data target realisasinya sampai dengan kita bertatap muka, berjumpa dan berbicara ini itu bisa di atas 50%, tapi nyatanya hanya di 25%, tidak sampai 25%. Tadi kalau nggak salah paparan 23%. Konyol sekali Pak, perusahaan sebesar Antam dalam perencanaannya desainnya bisa salah. Saya nggak tahu ilmunya Pak. Untuk perencanaan sebesar ini saya nggak tahu ilmunya. Iya Pak, kami bersungguh-sungguh Pak, bersungguh-sungguh Pak. Silakan Adinda Abdul Hakim Baiki. Terima kasih pimpinan, Bapak Demer yang paling keren, pimpinan paling keren dan paling mengakomodir anggota muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga teman-teman Komisi 6 yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang saya hormati jajaran direksi PT Antam, Bapak Dirut, Pak Dana Amin, salam kenal Pak. Saya Abdul Hakim Bafagi, kebetulan anggota termuda di sini, dan juga untuk seluruh jajaran Antam. Mungkin saya mulai dari Undang-Undang Minerba Pak. Jadi selama ini kalau kita melihat industri pertambangan itu banyak sekali yang mencederai daripada Undang-Undang Minerba. Di situ diamanatkan untuk mendukung program hilirisasi daripada tambang itu sendiri. Akan tetapi banyak sekali pelaku ini kurang serius, baik swasta maupun mohon maaf di BUMN. Antam salah satunya yang tidak serius dalam melaksanakan amanat undang-undang ini. Terbukti dari apa Pak? Tadi paparan disampaikan ada beberapa proyek strategis yang itu lamban, adapun yang sudah jadi tidak efisien, ada yang sudah jadi salah desain. Dari catatan kami ada beberapa proyek. Yang pertama proyek Feni yang tadi sudah disampaikan juga detailnya seperti apa. Konyol juga, 3 tahun masalah listrik tidak selesai, target 2019 sampai sekarang belum selesai. Dari paparan yang disampaikan tadi baru September 2022 karena menunggu relokasi daripada pembangkit listrik gas, dan itu masih wacana, mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, smelter, kalau disingkat mungkin ya smelter segar gitu Pak ya, Grade Alumina Refinery. Kami mendapatkan data target realisasinya sampai dengan kita bertatap muka, berjumpa dan berbicara ini itu bisa di atas 50%, tapi nyatanya hanya di 25%, tidak sampai 25%. Tadi kalau nggak salah paparan 23%. Dan ada dispute kontrak yang mengakibatkan bisa-bisa ada pembengkakan biaya, kalau tidak salah dengar tadi sekitar 100 juta Pak ya, US dollar. Kemudian yang ketiga, smelter bauksit ICA atau Indonesia Chemical Alumina. Ini alhamdulillah sudah beroperasi. Patut kita syukuri walaupun dari kapasitas 300.000 hanya bisa berproduksi 82.000. Kenapa seperti ini? Karena terjadi kesalahan desain. Konyol sekali Pak, perusahaan sebesar Antam dalam perencanaannya desainnya bisa salah. Saya nggak tahu ilmunya Pak. Untuk perencanaan sebesar ini saya nggak tahu ilmunya. Akan tetapi kami percaya ketika Kementerian BUMN dan juga Bapak Presiden mengamanahkan jabatan kepada bapak-bapak yang duduk di sini, itu tentunya memenuhi kualifikasi yang luar biasa.
Ini pabrik smelter perencanaannya salah. Harusnya bisa 300.000, hanya 82.000. Dan dari pembukuannya, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, itu terus terjadi penurunan aset. Sampai dengan kita ngomong ini Pak ya, kita sekarang berbicara Pak ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama Pak, langkah apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh jajaran direksi Antam untuk Feni yang sudah molor 3 tahun terkait kepastian suplai energi, suplai listriknya. Kalau tidak bisa beroperasi September 2022, apa nih Pak yang akan dilakukan? B, untuk smelter segar SGAR, langkah apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terkait ada dispute kontrak ini? Jangan sampai nantinya timbul pembengkakan yang lebih besar lagi. Saya yakin lebih besar daripada ini Pak. Dan bisa-bisa yang Feni juga ada pembengkakan tapi tidak dilaporkan di sini. Yang C, untuk smelter ICA, ini istilahnya kalau di Jawa itu delay udah jadi tempe Pak. Jadi barangnya itu udah jatuh, ya kan, udah kejadian pabriknya, tapi kapasitasnya tidak bisa sesuai karena ada kesalahan. Nah, langkah apa kira-kira? Itu pertanyaan pertama Pak, ada 3 poin, A, B, dan C. Kemudian yang kedua, tadi dipaparkan, disuguhkan oleh data-data rasio keuangan, yang alhamdulillah ada beberapa item DR-nya bisa turun, kemudian ROE-nya naik dan lain sebagainya. Akan tetapi saya yakin Pak, ada data-data yang belum dimasukkan. Di dalam laporan keuangan pastinya dimasukkan tangible dan intangible profit. Dan tentunya ada juga tangible dan intangible loss. Terkait kemoloran beberapa proyek smelter ini, itu udah kelihatan tangible loss-nya, ada pembengkakan biaya. Dan intangible-nya Pak, yang molor-molor ini seharusnya kita beberapa tahun sudah bisa dapat cuan nih, ya kan, sudah bisa membanggakan diri kepada publik, Antam ini loh performanya. Akan tapi tertunda Pak, karena nggak operasi. Nah, langkah apa ke depan Pak? Istilahnya, oke deh, saya kemarin mungkin nggak bisa dapat keuntungan sebesar ini, komitmen pribadi sebagai jajaran di direksi Antam, oke, saya 2022 akan bisa mengambil seperti ini. Lah, bentuk-bentuk atau langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan? Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, kami berharap besar terkait langkah-langkah kreatif ataupun yang lebih solutif untuk meningkatkan cadangan daripada emas, perak, nikel, dan bauksit yang dimiliki oleh Antam. Kami tahu datanya Pak, cuman tidak mungkin disampaikan di publik. Dan besar harapan kami Pak, itu bisa meningkat luar biasa. Nah, langkah kreatif seperti apa? Itu ingin kami dengarkan. Terakhir yang keempat, untuk jajaran direksi Antam, program pembinaan lingkungannya keren. Terima kasih. Saya Abdul Hakim Bafagi, A506. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal dari sisi akuntansi, maka yang dijelaskan Pak Hakim tadi sangat bagus sekali Mas. Jadi karena dulu kita berinvestasi itu, kita pernah berjanji Pak kepada pemegang sahamnya. Secara akuntansi kita pernah berjanji bahwa kalau investasi dilakukan, biayanya sekian, depresinya sekian, dan kita akan mendapatkan manfaat benefit dalam bentuk laba, proyeksinya sekian rupiah, sekian miliar per tahun selama 20 tahun. Jika dalam periode yang telah dihitung manfaat kenikmatan itu tidak terjadi, misalnya kita udah terjadi udah 3 tahun ini, kalau begitu ya, maka di tahun tertentu auditor PwC akan bilang, kamu janjinya nggak bisa dipenuhi. Mulai saat ini secara akuntansi Anda akan kita hukum dengan menerapkan yang namanya impairment. Impairment itu adalah bahasa Indonesia apa ya Pak? Penurunan nilai. Tadi Mas Hakim sudah menyampaikan. Jadi penurunan nilai akan dimulai dan akan dibebankan kepada laba ruginya Antam. Sesuai dengan perhitungan akuntansi yang biasanya harus kita persiapkan argumennya, gitu. Kalau kita kalah berargumentasi dengan PwC, dengan auditor kita, dia akan bebankan Pak.
maka dia akan memulai proses penghukuman kepada manajemennya, Pak. Gitu. Jadi dia akan hukum secara akuntansi, Pak. Dia akan bebankan tuh. Sehingga performa kinerja direksinya akan tergerus karena kesalahan tadi, Pak Hakim. Karena kesalahan dibuat 3 tahun yang lalu. Nah, tentu saja itu satu pendekatan akuntansi. Pendekatan realnya Pak Martin ya harus diselesaikan, Pak. Gitu. Ya nggak bisa kita karena udah dibebankan, udah dihukum secara akuntansi, terus kita nggak cari solusinya, Pak, nggak bisa juga. Izin pimpinan. Itu sanksi dan lain-lain yang disampaikan sama Pak Adana tadi itu mulai berlaku setelah Desember 2022 ya. Jadi memang di dalam FS-nya biasanya disebutkan, Mas, ada masa grace periodnya 3 atau 4 tahun tertentu. Biasanya itu mengikuti apa yang sudah kita janjikan dalam feasibility study-nya awalnya dulu, Mas. Iya, grace periodnya itu Desember 2022. Desember 2022. Oke. Mungkin masukan juga Pak Dana dan juga teman-teman Antam. Satu hal juga yang perlu diperhatikan. Ini kan udah 98%. Barang-barang udah siap. Udah lama. Saya nggak tahu ada maintenance-nya apa enggak. Tentunya nanti juga akan dioperasikan juga. Nah, biasanya barang-barang yang belum operasi atau semi mangkrak dan ada maintenance-nya atau enggak, itu kami khawatir, Pak. Nanti timbul lagi, wah ini error, Pak, karena sekian lama nggak nyala dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, ini proyek ini itu direncanakan, direalisasikan setelah Pak Dana menjabat atau enggak, Pak, atau sebelumnya? Jadi memang proyek ini selesai sebelum kita seperti standar BUMN lah, Pak Martin. Kita bilangnya ya bukan di zaman saya, Pak, kurang lebih begitu ya. Tapi memang salah satu tugas kita ditugaskan waktu kita diminta untuk jadi Antam adalah menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Nah, berarti Bapak juga bisa menghimbau ke tim Bapak. Ya, nggak tahu ini nyuwun sewu, Pak, ya. Kalau di Jawa itu mungkin bekerjanya maksimal, jangan delogok. Kalau istilah di Jawa itu istilah delogok. Mungkin bisa ditafsirkan sendiri ya, dalam tanda kutip ini untuk mawas diri kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hakim. Kita logo itu mungkin kalau ditafsirkan dalam tanda kutip bodoh gitu loh, Pak. Tapi dalam artian untuk mawas diri masing-masing aja, untuk pengingat ke kita. Iya, Pak, kami bersungguh-sungguh, Pak, bersungguh-sungguh, Pak.